Selamat datang kembali, kita langsung aja ya bahas bab terakhir dari buku Ray Dalio, How Countries Go Broke. Ini bab 19, judulnya Seperti Apa Masa Depan Menurut Saya. Nah ini bagian yang ditunggu-tunggu nih soal prediksi Dalio beberapa tahun ke depan. Jadi misi kita kali ini mau coba pahami gimana Dalio melihat 5 kekuatan besar itu, ada utang, konflik internal, eksternal, alam, sama teknologi. Dan apa artinya buat Anda semua. Menariknya dia bilang gini, di awal, tahu cara hadapi ketidaktahuan itu lebih penting dari apa yang kita tahu. Gimana caranya dia lihat ke depan kalau gitu kan katanya nggak ada yang pasti. Iya, betul. Dia itu ngandelin pemahaman hubungan sebab akibat yang dia anggap abadi dan universal gitu. Belajarnya dari sejarah panjang. Jadi dia bangun model, pakai data sejarah, terus diuji terus. Fokusnya itu bukan prediksi angka pasti ya, siapa juga yang bisa. Lebih ke memahami probabilitas aja, pola-pola berdasarkan interaksi 5 kekuatan besar tadi. Oke, coba kita bedah satu-satu ya. Mulai dari utang dulu deh, khususnya di Amerika Serikat. Kedengerannya Dalio khawatir banget soal ini. Oh iya, khawatir. Dia lihat risiko utang jangka panjang pemerintah AS itu tinggi banget. Dia bilang mendekati point of no return. Artinya yaitu, level utang sama bunganya bisa bikin kayak spiral kematian utang. Spiral kematian utang. Wah, Iya, jadi gali lubang tutup lubang. Utang baru cuma buat bayar bunga utang lama. Makin dalam jadinya. Nah, ini bisa maksa ada perubahan radikal di sistem moneter nanti. serius juga ya kedengerannya. Terus dampaknya apa nih buat katakanlah orang yang pegang aset kayak obligasi pemerintah gitu, menurut Dalio? Ya, implikasinya jelas. Aset utang macam obligasi itu jadi ya kurang menarik dibanding penyimpan nilai lain yang lebih tahan inflasi. Contohnya aset real, properti mungkin, komoditas, emas. Nah, meskipun dia bilang pas buku ditulis ya, awal 2025, risiko jangka pendeknya masih rendah. Tapi dia nekanin banget, situasi bisa berubah. Wah, cepet banget. Iya. Dan tekanan utang kayak gini kan seringnya nggak berdiri sendiri ya. Pasti nyambung kemana-mana. Dalio lihat ini juga bisa memicu perpecahan di dalam negeri gitu, polarisasi. Tepat sekali. Dia lihat polarisasi politik global itu lagi tajam banget. Mirip-mirip katanya kayak era 1930-an. Di AS misalnya, dia gambarin skenario ya dalam bukunya itu, kemungkinan geser ke kanan bisa bawa perubahan gede. Bisa menguji banget itu keseimbangan demokrasi lawan otokrasi. Ada prinsip kunci yang dia tarik dari sejarah nih. Apa itu? Saat kekacauan terjadi, kekuasaan real, maksudnya uang, politik, militer, itu seringkali lebih kuat, lebih unggul daripada aturan hukum formal, gitu. Wah, oke. Beralih ke luar negeri sekarang. Gimana soal konflik eksternal? Terutama persaingan AS dan Cina. Apa ini bakal jadi perang beneran? Nah, soal ini, Dalio lihat tensinya memang makin intens ya. Kelihatan jelas di perang dagang, perang teknologi. Tapi dia berpendapat, kedua negara ini sebenarnya pengen banget hindari perang fisik langsung. Biayanya kan luar biasa gede ya. Iya, pasti. Tapi risikonya itu ada di apa yang dia sebut perang teknologi. Di sini satu pihak bisa, unggul telak gitu kalau nemu terobosan rahasia, kemungkinan besar di bidang AI. Itu jadi medan tempur utamanya sekarang. Jadi konfliknya ya geser bentuk aja. Menarik. Perang teknologi ya? Oke. Terus dua kekuatan terakhir, alam dan teknologi. Perubahan iklim kan jelas isu besar. Tapi apa teknologi, misalnya AI ini bisa jadi semacam juru selamat gitu? Perubahan iklim ini jelas tantangan terus-menerus ya. Butuh biaya gede buat nanganinnya, nambah lagi tekanan ke ekonomi. Di sisi lain, AI ini memang, potensinya revolusioner banget buat produktivitas. Tapi Dalio agak skeptis juga kalau ini jadi solusi instan buat semua masalah. Oh ya, kenapa dia skeptis? Ya, skeptisnya itu belajar dari sejarah lagi. Revolusi teknologi sebelumnya, kayak revolusi industri gitu kan, dampaknya luar biasa. Tapi nggak otomatis ngelesain masalah fundamental kayak utang gede atau konflik sosial politik saat itu dalam waktu dekat gitu. Jadi dia agak ragu kalau kemajuan teknologi aja cukup buat ngatasin hambatan dari kekuatan lain dalam beberapa tahun ke depan. Gitu sih. Oke, jadi semua ini kalau ditarik benang merahnya, implikasinya apa buat pasar? Dan buat Anda yang mungkin ngamatin atau investasi, Dalio kan nyebut ada narasi pasar yang lagi populer ya? Betul, ada narasi optimisme.
Atau keistimewaan Amerika lah istilahnya, didorong sama potensi AI tadi, sama harapan ekonomi membaik. Dalio ngakuin kok, kekuatan AS itu ada. Inovasi, pasar modalnya, hukumnya. Tapi dia ngingetin juga, hati-hati, narasi ini mungkin udah tercermin di harga aset sekarang. Dan seringkali ngabain risiko gede kayak utang tadi, atau kesenjangan sosial. Jadi pesannya waspada ya? Iya, waspada. Terutama sama aset utang jangka panjang kayak obligasi. Dia juga lihat ada peluang menarik sih. Di negara-negara yang finansialnya kuat, relatif tertib, netral. Kayak India, beberapa negara ASEAN disebut, negara-negara Teluk juga. Mungkin bisa jadi alternatif. Kerasa banget ya semua kekuatan ini tuh saling terkait erat, saling mempengaruhi. Banget. Nggak bisa dipisah. Utang bisa bikin konflik internal parah. Konflik dorong belanja militer, nambah utang lagi. Teknologi bisa jadi senjata persaingan ekonomi, geopolitik, tapi ya sekaligus bisa jadi solusi juga. Tapi ujung-ujungnya nih, Dalio nekenin, yang paling nentuin itu gimana manusianya berinteraksi. Mau milih kolaborasi buat hasil terbaik, atau malah kejebak konflik yang rusak semua. Itu intinya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, masa depan emang nggak pasti, tapi kerangka dari Dalio ini bisa bantu kita lihat polanya lah ya. Utang yang makin gede, konflik yang makin panas, baik di dalam maupun antar negara, terus teknologi yang disruptif banget. Ini tema-tema utama yang perlu Anda perhatikan. Iya, kuncinya itu gimana kita kelola risiko. Pahami dinamika ini. Fokus ke peningkatan produktivitas sambil cari cara kurangin beban utang. Itu penting banget. Solusi kayak rencana potong defisit 3% yang dia usulin mungkin bisa bantu, tapi yaitu butuh kemauan politik yang luar biasa kuat. Menurut dia sih, perubahan radikal di sistem moneter global itu hampir nggak bisa dihindari lagi. Oke, sebagai penutup nih, ada kutipan menarik dari Dalio buat Anda renungkan. Jika Anda tidak khawatir, Anda perlu khawatir. Dan jika Anda khawatir, Anda tidak perlu khawatir. Nah, mengingat potensi guncangan dan perubahan besar yang barusan kita obrolin, seberapa khawatirkah Anda? Atau mungkin seberapa siapkah Anda menyongsong tahun-tahun mendatang?